Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam Loka Karya 0 ya, untuk program sekolah penggerak pendampingan dengan pelatih ahli. Ini di Loka 0 ya, yang tadi sudah disampaikan gambaran Loka Karya. Sekarang saya akan masuk ya tadi ke presentasi ya, presentasi kegiatan. Sekarang saya akan masuk ke paparan tentang sekolah penggerak. Ya, saya share screen terlebih dahulu. Paparan sekolah penggerak. Ya, ini ya. Oke, paparan sekolah penggerak ya. Sekolah penggerak. Apakah sekolah penggerak? Ini apa sih sekolah penggerak itu? Apakah sekolah penggerak? Ini sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi dan karakter yang diawali dengan sumber daya manusia yang unggul, ya, ini dia jadi kepala sekolah dan guru termasuk di dalamnya. Program sekolah penggerak adalah program pendampingan yang dilakukan oleh Kemendikbudristek pada sekolah penggerak yang terpilih dengan tujuan utama meningkatkan kualitas hasil belajar siswa secara holistik, kemampuan literasi dan numerasi siswa, serta karakter mulia untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Program pendampingan yang dilakukan oleh Kemendikbudristek berfokus pada peningkatan kualitas kepemimpinan kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, instruksional leader ya, dan kemampuan guru untuk melakukan perbaikan kualitas pengajaran melalui kolaborasi antara guru berdasarkan proses refleksi berkaca terhadap pengajaran yang mereka lakukan. Program pendampingan yang dilakukan oleh Kemendikbudristek akan bermanfaat bagi kepala sekolah dan guru di sekolah penggerak ya, untuk secara berkesinambungan mau dan mampu memperbaiki kualitas kepemimpinan dan pengajaran ya, continuous improvement ya. Terus kemauan dan kemampuan kepala sekolah ya dan guru untuk belajar dan meningkatkan kemampuan profesional mereka adalah kebutuhan mendasar untuk menghadapi lingkungan eksternal yang berubah dengan cepat, sehingga sekolah dapat melakukan transformasi diri, menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan menjadi katalis peningkatan kualitas di sekolah lainnya ya. Visi pendidikan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Yang pertama ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berpikir kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif ya. Sedangkan misi pendidikannya, kalau ini visi, ini misinya, visinya, ini visinya masing-masing visi ya. Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis. Oh ini bernalar kritis, terus kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus dan berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebinekaan global. Jadi urutannya seperti itu ya. Yang pertama bernalar kritis. Yang kedua kreatif, yang ketiga mandiri, yang keempat ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Terus berakhlak mulia ya. Ini termasuk di dalamnya berakhlak mulia, gotong royong dan berkebinekaan global.
Jadi seperti itu untuk profil pelajar Pancasila. Program sekolah penggerak terdiri dari 5 intervensi yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi ada 5 intervensi. Apa saja itu? Yang pertama, pendampingan konsultatif dan asimetris. Program kemitraan antara Kemendikbud dan pemerintah daerah, di mana Kemendikbud memberikan pendampingan implementasi sekolah penggerak. Yang kedua, penguatan sumber daya manusia sekolah. Penguatan kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik, dan guru melalui program pelatihan dan pendampingan intensif ya, coaching one to one dengan pelatih ahli yang disediakan oleh Kemendikbud Ristek ya. Terus yang ketiga ini, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan pembelajaran di dalam dan di luar kelas. Untuk pendidikan vokasi atau meningkatkan kerjasama dengan industri. Yang keempat, perencanaan berbasis data, manajemen berbasis sekolah ya. Perencanaan berdasarkan refleksi diri satuan pendidikan. Yang kelima di sini adalah yang tentang digitalisasi ya. Penggunaan berbagai platform digital bertujuan mengurangi kompleksitas, peningkatan efisiensi, menambah inspirasi dan pendekatan yang customized ya. Lanjut. Pendampingan konsultatif dan asimetris. Program kemitraan antara Kemendikbud dan pemerintah daerah di mana Kemendikbud memberikan pendampingan implementasi sekolah penggerak. Kemendikbud melalui UPT di masing-masing provinsi akan memberikan pendampingan bagi Pemda, provinsi, dan kabupaten kota dalam perencanaan program sekolah penggerak. UPT Kemendikbud di masing-masing provinsi akan memberikan pendampingan Pemda selama implementasi sekolah penggerak, seperti fasilitasi Pemda dalam sosialisasi terhadap pihak-pihak yang dibutuhkan hingga mencarikan solusi terhadap kendala lapangan pada waktu implementasi. Yang kedua, penguatan sumber daya manusia sekolah, ya SDM sekolah. Penguatan kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik, dan guru melalui program pelatihan dan pendampingan intensif atau coaching one to one dengan pelatih ahli yang disediakan oleh Kemdikbud. Ya. Pelatihan untuk kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik, dan guru. Ya. Pelatihan implementasi pembelajaran kompetensi holistik bagi kepala sekolah, pengawas, penilik, dan guru. Pelatihan kepemimpinan pembelajaran bagi kepala sekolah, pengawas, dan penilik. Berikutnya, pendampingan untuk kepala sekolah, pengawas, penilik, dan guru. Yang pertama, in-house training, loka karya tingkat kabupaten kota. Yang ketiga, komunitas belajar atau praktisi atau kelompok mapel. Yang keempat, program coaching. Coaching itu one on one ya ini ya. One on one dengan kepala sekolah. Bermitra dengan kepala sekolah, guru dilatih nasional untuk pendampingan berkelompok dengan guru. Implementasi teknologi, literasi teknologi atau platform guru ya. Platform guru ya. Profil dan pengembangan kompetensi, platform guru pembelajaran, platform sumber daya sekolah, dan platform raport pendidikan. Ya. 1 pelatih ahli untuk 3-4 kepala sekolah. Pelatih ahli akan mendampingi guru secara berkelompok. Yang ketiga, pembelajaran kompetensi holistik. Pembelajaran kompetensi holistik dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Ya, ini profil pelajar Pancasilanya ini untuk dipelajari melalui ini ya. Jadi dari beberapa unsur ini, 6 ini tadi ya, bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman kepada Tuhan dan berakhlak mulia, bergotong royong, berkebinekaan global, itu akan kita pelajari melalui ini.
Yang pertama adalah program intrakurikuler, ya. Intrakurikuler itu yang masuk dalam pembelajaran seperti biasa rutin. Pembelajaran berdiferensiasi, ya. Yang pertama, yang kedua, capaian pembelajaran disederhanakan. Siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Ya, jadi nggak melulu terus pelajaran terus, ya. Ini diberikan kesempatan untuk menguatkan kompetensinya. Guru leluasa memilih perangkat ajar sesuai kebutuhan. Ya, ini guru itu diberi keleluasaan untuk memilih perangkat ajar sesuai kebutuhan. Jadi nggak terfokus dengan hal-hal tentang perangkat ini harus ini harus itu gitu ya, tapi lebih diberikan keleluasaan. Terus dipelajari juga melalui co-kurikuler. Jadi lintas mata pelajaran, ya. Terus berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Pembelajaran terdisipliner di luar kegiatan kelas. Melibatkan masyarakat. Muatan lokal dikembangkan sesuai dengan isu nasional dan global, ya. Terus perencanaan berbasis data di sini. Manajemen berbasis sekolah. Perencanaan berbasis berdasarkan refleksi diri satuan pendidikan. Nah, di sini udah ada nih laporan atau potret kondisi mutu pendidikan. Ya, terus untuk bahan refleksi. Bahan untuk refleksi. Habis itu untuk perencanaan program perbaikan. Nah, termasuk di sini pendampingan oleh UPT dan atau pelatih ahli untuk perencanaan program perbaikan tadi. Ya. Nah, di sini yang kelima adalah digitalisasi sekolah. Penggunaan berbagai platform digital bertujuan untuk mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi dan pendekatan yang customize, ya. Platform guru, profil dan pengembangan kompetensi. Alat bantu guru untuk meningkatkan kompetensi melalui pembelajaran berbasis micro learning dan habituasi. Platform guru pembelajaran. Alat bantu guru untuk menjalankan pembelajaran, kompetensi holistik dan pembelajaran berdiferensiasi. Platform sumber daya sekolah. Meningkatkan fleksibilitas, transparansi, akuntabilitas dalam manajemen sumber daya sekolah. Yang berikutnya dashboard rapot pendidikan. Memotret kondisi mutu pendidikan secara akurat dan otomatis dirujuk untuk evaluasi dan perencanaan. Nah, tahap yang keempat, tahap proses transformasi sekolah Indonesia, ya. Yang pertama ini hasil yang ingin dicapai. Tahap pertama, ya, kurang lebih tiga tingkat atau sama dengan 3 tingkat di bawah level yang diharapkan. Perundungan menjadi normal, ya, untuk lingkungan belajarnya, untuk pembelajarannya secara rutin mengalami gangguan, ya. Nah, terus tahap kedua 1 sampai 2 tingkat di bawah level yang diharapkan. Kan hasil belajarnya di sini perundungan masih terjadi namun tidak menjadi norma, ya. Terus belum memperhatikan kebutuhan dan tingkat kemampuan murid. Sedangkan di level 3 nih ya, naik lagi di level yang diharapkan. Perundungan tidak terjadi. Ya, yang tadinya ada tidak terjadi sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan siswanya, ya. Perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri. Guru memulai melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran. Nah, untuk di level atau di tahap 4 di atas level yang diharapkan, ya. Perundungan tidak terjadi, berpusat pada murid, perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri, refleksi guru dan perbaikan pembelajaran terjadi, guru dan kepala sekolah melakukan pengimbasan. Ya, jadi nanti ada pengimbasan, guru dan kepala sekolah itu bertugas mengimbaskan kepada sekolah-sekolah yang lainnya. Kegiatan pendampingan pelatih ahli di sekolah penggerak. Aktivitas yang pertama adalah loka pengawas dan kepala sekolah. Ya, ini modenya seperti ini, sudah dijelaskan. Ya, ini totalnya 134 sampai 146 JP per tahun. Ya, ini luar biasa ini ya. Untuk yang warnanya apa ini? Coklat ini ya. Ini kabupaten kota tingkatnya, sedangkan yang ini individu.
ya, daring ya. Daring luring kita belum tahu ini. Di sini ada lokakarya, terus melatih kepala sekolah mengenai perencanaan berbasis data, forum pemangku kepentingan daerah, penguatan komite pembelajaran, pendampingan kepala sekolah secara kucing ya. Nah, program penguatan kepemimpinan kepala sekolah ya, program sekolah penggerak. Profil kepala sekolah penggerak yang pertama ini. Kepala sekolah dan pengawas sekolah mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpusat pada murid dan menerapkan nilai-nilai kebinekaan, inklusi, dan ramah anak merdeka belajar. 4 strategi kunci. Yang pertama adalah mengembangkan kompetensi diri dan guru-gurunya sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Yang kedua, mengelola pengembangan kurikulum yang holistik dan sesuai tahapan perkembangan murid dan secara berkelanjutan. Mengembangkan sekolah dengan memaksimalkan sumber daya sekolah. Berkolaborasi untuk membangun jejaring dan menggerakkan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk program pengembangan sekolah. Peningkatan kompetensi kepala sekolah dilakukan sebulan sekali dengan format lokakarya dan belajar mandiri dalam aplikasi microlearning serta kucing dengan pelatih ahli. Lokakarya mempelajari satu topik pengembangan diri, kolaborasi dengan rekan sejawat, menentukan aksi nyata, berbagi praktek baik dan refleksi. Sedangkan kucing mendiskusikan isu-isu praktik kepemimpinan pembelajaran sehari-hari, mendiskusikan rencana kerja kepala sekolah. Yang ketiga, memfasilitasi refleksi kepala sekolah. Nah, sedangkan microlearning mempelajari topik pengembangan diri secara mandiri. Terus, penjelasan topik lokakarya. Modenya ya, ada daring, ada luring di sini ya. Non 3T, 3T luring daring, 72 jam ya, ini total JP-nya. 8 jam lokakarya, 1 jam atau 45, dalam 1 jamnya itu 45 menit ya. Waktu lokakarya. Nah, ini setiap bulan ada ini ya. Dari 0 sampai 8, nanti ada 8 kali lokakarya. Ya, 8 kali lokakarya. Seperti apa ini? Ini tanggal-tanggalnya pun bulan-bulannya udah ada ya. Oktober, November, Desember, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Juli nggak ada ya. Langsung Agustus. Sasarannya siapa? Kepala sekolah dan pengawas sekolah. Ya. Sasarannya kepala sekolah dan pengawas sekolah. Jadi ini udah kita harus bersiap-siap nih selama 8 bulan kita akan bersamaan terus dengan pendamping inti kita atau pelatih ahli kita. Nah, terus program penguatan komite pembelajaran program sekolah penggerak ya. Yang pertama, penjelasan mekanisme penguatan pembelajaran. Modenya daring, daerah yang memiliki akses internet stabil. Luring, daerah 3T atau tidak memiliki akses internet stabil ya. Total JP 24 JP, 4 kegiatan kali 8 JP. Waktu pelaksanaan penguatan 1 Oktober ya. Ini Oktober, penguatan 2 itu Februari, penguatan 3 itu April, penguatan 4 itu Juni. Sasarannya kepala sekolah, pengawas sekolah, perwakilan guru yang memiliki pelatih ya, implementasi pembelajaran sekolah penggerak ya, itu sasarannya. Sedangkan forum pemangku kepentingan. Nah, di sini forumnya siapa? Pelatih ahli ini sebagai fasilitator atau pertemuan. Terus ada Pemda, pengawas, UPT, GTK untuk audit dasmen, kepala sekolah, perwakilan komite guru, pembelajaran guru, komite orang tua, perwakilan murid. Forum bertujuan untuk merefleksi dan merayakan capaian dan perubahan yang telah terjadi di sekolah penggerak serta menyusun strategi dan komitmen bersama untuk proses kemajuan pendidikan daerahnya. Nah, ini untuk penjelasan teknis forum pemangku kepentingan ada 8 JP ya, November dan April. Dinas pendidikan 2 orang ya. Terus nanti komite pembelajaran ada 3 orang, perwakilan orang tua 1 orang, perwakilan tokoh masyarakat 1 orang,
perwakilan siswa jenjang SMP SMA 1 orang. Oke, terima kasih. Ya, itu tadi program paparan tentang sekolah penggerak. Ya. Oke. Itu yang dapat saya sampaikan untuk paparan tentang sekolah penggerak untuk Loka 0 ya. Kita bisa sambung nanti di yang berikutnya, aktor yang akan di dalam ada sekolah penggerak itu siapa-siapa.